Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak orang yang sudah diberikan dia buat karena kenikmatan contoh dari hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa duduk di dalam satu bangku diskusi membahas tentang persoalan agama bersama dengan kedua narasumber yang kami hadirkan yang sangat-sangat luar biasa. Dan tentunya kami tahu bahwa para pendengar di rumah sudah tidak sabar untuk jalannya diskusi atau obrolan kita selama 1 jam ke depan. Salawat beruntaikan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, siapa lagi, dialah Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabat serta pengikutnya hingga hari kiamat. Para pendengar, seperti biasanya saya Muhammad Haikal Dapitan akan menemani ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan pada program obrolan Jumat Mubarak edisi 18 Muharram 1443 Hijriah, 27 Agustus 2021 Miladiah. Dan program ini RRI Pro 1 Ternate bekerjasama dengan Prima DMI Maluku Utara, dan tema yang kita diskusikan pada pagi menjelang siang hari ini yaitu Islam sebagai agama wahyu. Sekali lagi, Islam sebagai agama wahyu. Dan untuk itu kami mengajak kepada seluruh para pendengar yang ada di rumah ataupun dalam kendaraan dan di mana saja Anda berada, baik itu pada tamir masjid, ketua BKM, kemudian majelis taklim, remaja masjid, kaum muslimin wal muslimat, dimanapun Anda berada, untuk bisa ikut gabung bersama kami di Studio Pro 1 RRI pada line telepon 0921 31255521 atau di 0821 144 708. Atas atensinya kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan dengan jalannya obrolan selama 1 jam ke depan ini bisa bermanfaat dan bisa menghasilkan diskusi yang sangat fantastis, yang sangat luar biasa. Oke para pendengar, saya sapa terlebih dahulu kedua narasumber kami. Mohon bersabar, jangan dulu telepon. Nanti sebentar kita dengarkan pengantar dari kedua narasumber kita, baru nanti saya buka line telepon kepada para pendengar yang ada di rumah. Sekali lagi, Islam sebagai agama wahyu, itu tema kita atau topik yang kita bincangkan selama 1 jam ke depan. Saya sapa terlebih dahulu narasumber yang pertama, Ayahanda Dr. Andus Haji Mujais Walanda MM. Beliau adalah selaku Kabak Kesra Setda Kota Ternate. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, terima kasih. Ini koordinasi dengan beliau memang sangat luar biasa. Beliau ini sangat sibuk dan alhamdulillah terima kasih bisa berkontribusi di acaranya Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara. Mudah-mudahan dengan nasihat-nasihat yang nanti Pak Haji sampaikan sebentar bisa memberikan pencerahan terutama bagi kami kaula muda. Dan yang kedua, saya sapa terlebih dahulu Bapak Abdullah Sadek SIP MSI. Beliau adalah Kepala Badan Kesbangpol Kota Ternate. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini viral sekali, Ustaz. Masya Allah, di mana-mana nih. Sehat alhamdulillah. Ya alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Terima kasih. Viral di mana-mana. Pokoknya Kepala Kesbangpol Kota Ternate itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi tidak salah kalau kami bisa menghadirkan beliau itu karena memang pasti respon dari masyarakat dengan kehadiran beliau di studio ini sangat dinanti-nantikan ya.
Oke, tanpa panjang lebar lagi, mungkin ada mau dibuka dengan salawat dulu atau bagaimana Pak Haji? Ya. Boleh? Oke, saya persilahkan kepada Bapak Haji Mujais Walanda untuk membuka jalannya obrolan ini supaya lebih berkah dengan salawat, insyaallah. Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selaku insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada kita semua, mari kita panjatkan syukur kehadiratnya. Semoga dengan kesyukuran kita pada pagi menjelang siang ini, InsyaAllah acara kita pada kesempatan ini, obrolan Jumat pada hari ini, mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin InsyaAllah. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kaum kerabat dan para tabi'in. Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Langsung pengantarnya. Baik. Pada kesempatan ini topik yang diberikan kepada kami dengan judul Islam sebagai agama wahyu. Ya. Namun sebelumnya kita coba kaji dulu apa itu pengertian wahyu dan fungsinya. Kata wahyu berasal dari bahasa Arab al-wahyu, artinya suara, api dan kecepatan. Al-wahyu diartikan juga dengan bisikan, isyarat, tulisan dan kitab. Syekh Muhammad Abdul mendefinisikan bahwa wahyu sebagai pengetahuan didapati oleh seorang dari dalam dirinya dengan disertai dengan keyakinan bahwa pengetahuan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara ataupun tidak. Dalam wacana keislaman, wahyu lebih mengenai sebagai pemberitaan, risalah dan ajaran Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasulnya. Istilah wahyu dalam Al-Quran muncul sebanyak 70 kali yang masing-masing memiliki, maksud kami 78 kali yang masing-masing memiliki makna dan pengertian yang beragam. Dari segi maknanya dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Wahyu dalam arti firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada Nabi dan Rasulnya yang berupa risalah atau kitab suci. Misalnya Quran Surah An-Nisa ayat 63 yang berbunyi sebagai berikut. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Artinya, sesungguhnya kami wahyukan kepadamu Muhammad sebagai kami telah wahyukan kepadamu Nabi dan sebelum kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 163. 2. Wahyu dalam arti insting atau naluri atau potensi dasar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Contohnya Quran Surah An-Nahl ayat 68 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awha rabbuka ilan nahli
anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajar wa mimma yurishun. Artinya, dan Tuhan mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, pohon-pohon kayu, dan tempat yang dibuat manusia. Quran Surah An-Nahl ayat 68. Yang ketiga, wahyu dalam arti ilham atau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dalam bentuk institusi atau inspirasi dan bisikan hati. Quran Surah Al-Qasas ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih wa idza khifti 'alayhi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna raddu ilaika wa ja'iluna minal mursalin. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia atau Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka katakanlah dia diselamatkan atau dihanyutkan ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut dan janganlah pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Quran Surah Al-Qasas ayat 7. Demikian untuk sementara tentang pengertian dan fungsi wahyu itu sendiri. Luar biasa, pengertian dan fungsi wahyu sangat lengkap ya Pak Haji ya. Luar biasa. Mudah-mudahan para pendengar di rumah juga menyimak tadi tentang fungsi wahyu dan pengertian itu sendiri. Kalau kita pelajari secara sejarah bahwa wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni di Gua Hira, Al-Quran surat Al-Alaq ya, tentang perintah untuk membaca. Nah, mungkin sebentar nanti dikaji kembali oleh kedua narasumber kita, tetapi terlebih dahulu saya persilakan kepada narasumber yang kedua, yakni Bapak Abdullah Sadek SIP MSI selaku Kepala Badan Kesbangpol Kota Ternate untuk memberikan pengantar terkait tema atau topik kita, Islam sebagai agama wahyu. Silakan Ayahanda. Ya, terima kasih Ustadz Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat kita pada hari ini. Saya diminta oleh Ustadz Haikal sedikit memberikan hadir dalam acara obrolan Jumat Mubarak. Ya, ini sangat luar biasa. Ustadz Haikal ini boleh dikatakan sebagai aktivis lah untuk Jumat Mubarak obrolan. Ya, salawat dan salam juga kita aturkan ke junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tetap mendapatkan syafaat dari beliau di dunia maupun sampai di hari kiamat. Amin insyaallah. Untuk topik pada hari ini, saya lihat waktu disampaikan oleh Pak Ustadz Haikal, saya pribadi juga cukup menantang. Ya, memang Islam sebagai agama wahyu, dan tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Haji Mujais Walanda tentang pengertian wahyu berupa firman, berupa hadis, fungsi. Ya, sebagai firman, risalah, insting, hikmah dan seterusnya ya, seperti itu. Saya kira yang pertama yang saya sampaikan dalam kesempatan ini, Islam sebagai agama wahyu. Ini sebenarnya boleh katakan satu tema yang sebenarnya ingin membedakan dengan agama yang bukan wahyu. Iya, betul. Ya, seperti itu. Jadi kalau agama yang bukan wahyu itu berarti agama yang saya ulangi, kalau agama wahyu itu biasa pengertiannya tadi, agama yang memang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi. Pemahamannya kan begitu. Jadi wahyu itu adalah berupa perintah, berupa petunjuk, berupa hukum-hukum dan lain sebagainya yang nanti yang kita kenal di akhir sekarang, yang kita kenal dalam kitabullah, kitabnya Allah yang kita tahu dalam Al-Quran.
Sejak beberapa para nabi ya kita tahu ada Taurat, ada Injil, dan terakhir Al-Quran ya kayak begitu. Nah itu adalah agama wahyu, yang dimana wahyu itu adalah firman. Yang tadi kalau pemahaman wahyu, firman atau risalah. Nah, tapi dia tentunya berbeda dengan agama yang bukan wahyu. Nah, ini yang saya ingin garis bawahi, bahwa agama yang bukan wahyu berarti itu agama yang lahir dari pikiran manusia biasanya begitu. Dari ciptaan manusia, dari pemikiran, dari renungan. Biasa kadangkala orang bertapa atau mimpi yang ini ya dia bilang itu kayak begitu. Tapi bukan dari Allah ya, dari Allah. Kalau agama wahyu yang setahu kita semua ya, yang pemahaman saya itu adalah agama yang firman atau risalah atau pesan-pesan atau hukum-hukum yang memang disampaikan dari Allah ya, yang diturunkan oleh Allah. Ya, kalau kita lihat perjalanan misalnya Al-Qur'an misalnya itu dibawa oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasul, tentunya melalui beberapa cara. Entah malaikat Jibril itu menyampaikan langsung dalam berupa bentuk seorang laki-laki atau bentuk yang aslinya sebagai malaikat, atau dalam bentuk yang lainnya seperti itu. Jadi itu perbedaannya antara agama wahyu dan agama yang bukan wahyu. Nanti kita lanjutkan. Kayaknya ada telepon dulu. Iya, ada. So tangan gatal ini. Oke. Dilanjutkan. Tiba-tiba putus. Jadi seperti itu yang jadi perlu dipahami oleh para pendengar, terutama adik-adik remaja masjid ya. Itu saya kira ini kita harus pahami bahwa ada perbedaan antara agama wahyu dan agama yang bukan wahyu. Nah, Islam adalah agama wahyu. Islam. Jadi wahyu ini sebenarnya diturunkan bukan di zaman baginda Rasul Muhammad SAW saja, tapi sebenarnya sejak dari Nabi Adam alaihissalam. Ya, dia turun, cuma mungkin perintahnya berbeda-beda karena wahyu ini turun sesuai dengan zamannya, sesuai dengan situasi. Ya, kita terima telepon dulu penanya. 2 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Ini Pak Abdul di Tidore Pak. Silakan Pak Abdul, silakan. Ya, assalamualaikum para Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang dibahas adalah Islam adalah agama wahyu. Iya betul. Agama wahyu. Jadi saya gini, wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah itu adalah itu apa? Iqra, itu suruh baca. Terus bagaimana keadaannya yang kita lihat sekarang ini? Orang tua itu tidak membaca kondisi sekarang ini. Bagaimana tentang wahyu yang pertama turunkan oleh Rasulullah itu, kalau kita ikuti jejak Rasul, berarti kita baca kondisi anak, kondisi alam dan sekitar kita itu, bagaimana kemajuan zaman sekarang ini, anak terpengaruh dengan segala macam, agama juga anak sudah dihiraukan, orang tua juga tidak peduli. Jadi bagaimana Pak Ustadz dengan Bapak narasumber yang saya hormati. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Abdul, ini pertanyaan tantangan nih, Pak Haji, silakan dijawab. Ya, silakan. Terima kasih Pak Abdul, syukur dofu-dofu atas pertanyaan tanggapan kepada kami. Ya benar, ayat yang pertama turun atau firman Allah yang pertama turun, Quran surah Al-Alaq ayat 1 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq 'allamal insana ma lam ya'lam dan seterusnya. Itu memberikan pengertian kepada kita bahwa bacalah, artinya kita baca fenomena yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Fenomena saat ini muncul ragamnya bermacam-macam Pak Abdul. Tergantung juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau umpaman lingkungan informal dalam rumah itu, contoh, kalau kita selaku orang tua, baik ayah, ibu, nenek, kakek dan segala macam, kalau pada setiap saat atau habis sholat maghrib dengan pengertian baca tadi ya, coba kita barangkali sholat bersama-sama dengan anak cucu kita,
setelah sholat kita berzikir, kita baca ayat pendek, terus kita lihat dia punya fungsi makna arti yang sebenarnya, maka saya berkeyakinan bahwa lama kelamaan bisa berpengaruh kepada anak cucu kita. Yang kedua juga di lingkungan kita ini sangat-sangat berpengaruh. Kalau kita bergaul atau lingkungan yang tidak sehat, yang tidak wajar, itu otomatis akan pengaruh sekali anak cucu kita. Kalau lingkungan kita itu baik dari segi agamanya, dari segi akhlaknya, dari segi sosial kehidupannya bagus dan baik, saya berkeyakinan kita punya anak cucu, punya watak tingkah laku akan menjadi baik. Dan selanjutnya juga lingkungan formal dalam sekolah. Kalau para guru, para ustadz, para ustazah memfungsikan sebagai fungsi guru yang sebenarnya mendidik anak, saya berkeyakinan akan menjadi anak yang terbaik. Maka bacalah apa yang kita saksikan di lingkungan kita masing-masing. Untuk itu peran orang tua, peran lingkungan masyarakat, dan peran para guru itu harus kita bekerja sama, saling mengisi, saling mengevaluasi antara satu dengan lain. Dengan demikian akan menemukan suatu kebenaran yang hakiki untuk menciptakan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Sementara itu dulu, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab. Nanti kita lanjut, kita persilakan kepada Pak Sadik juga. Ya, kita terima dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Pak Imam Ngade pasti sudah nih. Oh, terima kasih. Sehat Pak Imam? Ya. Pak Imam kalau saya telepon tuh langsung hidup. Baik dulu. Iya. Bentar bisa, bentar. Bagaimana? Bagaimana? Iya toh. Sebentar khutbah di situ toh Masjid An-Nur. Iya. Langsung bilang di RRI ini aku orang so promosi Pak Imam, promosi saya sudah nih. Oke, terima kasih. Siap. Oke. Apa ini mau bertanya nih Pak Imam? Bertanya kan cuma mau kasih tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahas tentang menyangkut wahyu. Wahyu ini selalu berbicara. Jadi kembali kepada kita umat Islam ini, dengan ada sekarang ini, sebenarnya apa itu wahyu? Jadi pemikiran Islam ada sebagian begitu. Kalau memang Islam ini betul-betul nikmati dengan wahyu, itu berarti semua harus penuhi masjid. Tapi dengan ada sekarang ini kamu lihat waktu 5 waktu juga, Jumat juga, ini kembali kepada Islam. Kira-kira bagaimana Islam ini kalau kita selalu berbicara, tetapi Islam ini ada salah tidak perhatian atau dan lupa udara rata-rata tertahu. Sehingga melihat situasi sekarang ini, apalagi zaman sekarang, istilah bahwa neraka itu mahal tapi orang beli, surga murah tapi orang terima beli. Itu yang satu masalah kamu lihat sekarang ini. Jadi saya kira dengan adanya ini hari Bapak narasumber dua ini yang memang hebat sekali. Saya mau supaya kalau bagus ada setiap Jumat itu turunkan ustaz lewat masjid sehingga memberikan arahan-arahan sesuai dengan Islam ini. Terima kasih. Ya, makasih. Ya. Terima kasih Pak Imam Ngade, luar biasa Pak Imam kalau masuk hidup nih obrolan nih. Mungkin ditanggapi oleh Bapak Sadik. Ya, terima kasih Pak Abdul di Tidore dan Pak Imam Ngade. Jadi ini menarik sekali karena memang kita untuk memahami wahyu berangkat dari ikra tadi. Iya. Pak Ustadz Haikal tadi singgung awal tadi, ikra makna memang membaca. Jadi memang umat Islam ini memang wajib hukumnya dia membaca, tapi membaca dalam tanda petik. Jadi bukan hanya baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi membaca tahu DP arti apa. Jadi kata arti membaca ini, karena itu adalah inti untuk kita memahami wahyu. Karena wahyu tadi dikatakan oleh Ustadz Mujais itu adalah risalah, perintah, hukum-hukum yang dalam bentuk kitab nanti. Ya, dalam hal ini Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memang harus dibaca, wajib bagi umat Islam, karena di sanalah petunjuk-petunjuk itu. Saya contohkan misalnya, kalau orang Islam tidak menjadikan membaca perintah Iqra itu tidak dilakukan, itu kasihan, itu bisa jadi Islam awam. Betul. Jadi Islam yang tidak, nanti dia bisa dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam tidak kafah. Betul. Karena dia tidak memahami. Saya contoh misalnya begini, kita dalam melaksanakan sholat misalnya, ibadah-ibadah sholat, kita harus membaca apa itu sholat. Betul. Kita dalam membaca misalnya dalam sholat kita baca Al-Fatihah, baca ayat-ayat, baca
doa-doanya di dalam. Kalau kita tidak paham, artinya yang kata arti Iqra tadi, Iqra dalam arti kata luas. Jadi tidak hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, tidak. Tapi kita harus membacanya. Di samping kita membaca secara ini, tapi kita harus paham apa itu Al-Fatihah. Ya, kira-kira begitu. Sehingga kita melaksanakan sholat itu secara kafah. Kita juga Islam, kita punya perilaku juga secara kafah. Tentang berzakat, kita tidak hanya bilang zakat, tapi kita cari tahu, kita baca. Nah, itu ada dalam Al-Quran semuanya. Iya, betul. Itu wahyu-wahyu yang ada dalam Al-Quran sudah diberikan petunjuk. Dan wahyu itu bukannya dalam Al-Quran, Al-Hadis juga. Itu adalah wahyu, karena baginda Rasul itu punya ucapan, saya lupa ayatnya di mana itu, tapi Allah bilang bahwa dalam Al-Quran itu ucapan-ucapan baginda Rasulullah itu adalah wahyu, mengandung kebenaran semua karena dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya Al-Quran maupun Al-Hadis itu benar semua. Nah, itu petunjuk-petunjuk. Yang jadi persoalan yang tadi Pak Abdul bilang, ini keadaan situasi sekarang model begini orang, karena kita orang Islam sendiri tidak menjadikan membaca itu Iqra itu sebagai satu kewajiban. Kita tahan dulu. Ini semakin panas ini. Ustaz ya, siap. Terima dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Pak? Iya, dengan Pak Sam di Tanah Tinggi. Iya, Pak Sam di Tanah Tinggi. Silakan Pak Sam. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi saya mau bertanya menyangkut dengan wahyu, agama wahyu. Itu kalau kita lihat nabi, semua nabi itu kan terakhirnya di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi saya tanya, apakah nabi yang sebelum Rasulullah itu ada wahyu yang turun sama mereka? Kalau wahyu juga turun di waktu mereka sementara sebelum Rasulullah, kenapa Iqra itu disebut dengan wahyu yang pertama turun di zaman Rasulullah, sedangkan Rasulullah adalah nabi terakhir? Saya mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ini kayak pertanyaan menjebak begitu ya. Pertanyaan berat ini. Ini sama rentong ikut tinju kompas berat. Kita persilakan ke Pak Ustadz atau Pak Sadik mau lanjutkan? Iya, saya sedikit lagi ya sebelum Pak Ustadz. Jadi ya, terima kasih dulu Pak Sam, luar biasa pertanyaannya. Kita orang ya berat juga, berat-berat, ringan tapi ringan-ringan berat. Jadi saya mau sambung tadi bahwa itulah kalau pemahaman kita tentang Iqra. Kita orang Islam harus memahami Islam secara kafah, sehingga perilaku kita yang Islami. Kita tidak bisa menuntut perilaku umat Islam ini Islami, tidak membunuh, tidak melakukan kejahatan-kejahatan dan sebagainya, apabila dia tidak memahami isi Al-Quran itu atau isi Al-Hadis, karena itu adalah firman. Nah, ini Islam itu sebagai umat Muslim Islam, kita harus mempedomani itu kan, itu kita sepakat itu, itu jadi satu pedoman. Nah, baginda Rasul sudah bilang, yang sebelum beliau wafat, beliau titipkan dua itu, ya. Jadi orang Islam itu harus, ya, sebagai umatku harus berpedoman pada dua, Al-Quran dan Al-Hadis, itu penting. Nah, itu baru dengan Iqra itu. Nah, tadi pertanyaan dari Pak Sam sedikit saja, bilang apa dulu sebelum baginda Rasulullah, baginda Nabi Muhammad SAW itu, apakah risalah-risalah itu sudah turun, ya, di Nabi Ibrahim, dan itu diceritakan dalam Al-Quran. Ya, kita tidak bisa mengada-ada sejarah-sejarah itu, karena di dalam Al-Quran lengkap. Bagaimana Allah menurunkan firman kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Isa alaihissalam, dan seterusnya, kepada Nabi Daud. Itu ada. Kalau kita buka Al-Quran, ya Pak Sam, pasti terjawab pertanyaan Pak Sam ini, bahwa di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah turun risalah-risalah. Cuma jadi yang namanya wahyu ini atau risalah ini, dia turun sesuai dengan dia situasi, petunjuk bagi orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita Islam tentu kita percaya orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu yang kita kenal dengan para nabi. Ada 25 nabi. Jadi mereka diberikan wahyu itu sesuai dengan kondisi pada saat itu. Nabi Nuh, Nabi dan lain sebagainya itu diwahyukan, diperingatkan oleh Allah, ini hukum-hukumnya, ini jangan berbuat ini dan lain sebagainya. Kalau kita baca
Itu di Al-Quran itu terungkap semua itu, bagaimana Nabi Nuh diperingatkan oleh Allah dan seterusnya, Nabi Yusuf dan seterusnya. Nah ini, jadi saya kira intinya memang, jadi bukan ikra ini yang diturunkan, yang risalah yang diperingatkan kepada kita melalui baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Itu ikra itu sudah memang itu satu bacalah itu maksudnya supaya kita memang membaca, karena memang situasi pada waktu itu risalah itu memang dia turun seperti itu perintah untuk kita mendalami ajaran-ajaran Islam atau ajaran-ajaran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasul. Saya kira itu sedikit untuk dasar. Itu pandangan dari Bapak Kesbang Pol Kota Ternate. Kalau kita lihat dari sisinya Pak Ustadz Mujais Walanda, Pak Haji, silakan Pak Haji, silakan. Baik, terima kasih. Saya jawab dulu Pak Muhammad Abdul. Dijelaskan tadi dari Kesbang Pol itu betul bahwa kita bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, contoh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, tapi kita harus tahu makna fungsi dibalik daripada ayat tersebut, sehingga kita bisa paham dan mengerti apa tujuan fungsi wahyu itu sendiri. Baik, contoh kita berzikir kepada Allah selesai salat wajib maghrib atau isya, sering kita berzikir Subhanallah sebanyak 33 kali. Nah kadang-kadang kita belum paham Subhanallah itu dia punya arti apa. Di situ artinya Maha Suci Allah. Sementara kita berzikir beristighfar dengan kalimat Subhanallah Maha Suci Allah, kalau kita faham, kita mengatakan ya Allah, sucikan hati saya ya Allah, bersihkan hati saya Allah. Jadi saat kita berzikir dan kita memaknai makna arti Subhanallah itu luar biasa. Maha Suci Allah, sucikanlah pikiran hati saya, sucikanlah pikiran hati anak cucu saya, itu luar biasa. Yang kedua, Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita tahu segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah maksudnya rahmat Allah, nikmat Allah disampaikan kepada kita sangat banyak sekali. Nikmat umur panjang, nikmat Islam, nikmat napas teruna, itu kita bersyukur. Subhanallah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita di dalam hati bahwa ya Allah, saya bersyukur kepadamu ya Allah, sementara kita berzikir. Terus Allahu Akbar sebanyak juga 33 kali. Itu Allah Maha Besar, yang lain kecil. Kita berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalam arti yang lain kecil saya sembah hanya kepadamu ya Allah, yang lain kecil hanyamu yang sangat besar dan maha agung di hadapanmu ya Allah. Kalau kita paham demikian, insya Allah, kata Pak Haikal dan Pak Sadik tadi, insya Allah kita akan paham apa itu makna Iqra itu sendiri. Baik, kembali kepada Kosam ini tanah tinggi, suku dofu jongon kaget tomat tanah tinggi. Saya tahu Pak tua ini dia ini. Oke. Saya sepakat dengan Pak Haikal dan Pak Sadik tadi bahwa para nabi rasul sebelumnya, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ishak, Nabi Yakub, mereka juga merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga membawa risalah atau kenabiannya dengan fungsi wahyunya masing-masing. Terkait dengan itu, contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang kepada para nabi yang terdahulu seperti Nabi Musa alaihissalam. Saya sempat angkat firman tadi, saya ulang kembali. Quran surah Al-Qasas ayat 7, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَعِلُوهُ مِنَال مُرْسَلِينَ. Artinya, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke lautan atau ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut dan janganlah pula bersedih hati
sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Itu luar biasa. Itu menandakan bahwa risalah juga sudah ada para nabi-nabi yang lalu. Terkait dengan itu bahwa ya ayat pertama maksudnya yang lalu juga firman seturung seperti kepada Nabi Musa. Tapi maksudnya itu maaf kita lanjutkan dulu. Kita terima telepon dulu. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Ini dengan Pak Abdul, balik lagi Pak Haikal. Oh, siap. Oh, Pak Abdul Tidore. Siap, Pak Abdul. Iya. Ini usulan saya untuk Pak Haikal. Kalau narasumber lagi, dan Tidore lagi Pak Haikal. Oh, terima kasih banyak. Aduh, betul lagi. Siap. Terus ini dengan pertanyaan yang kedua kalinya, Pak Ustaz. Begini. Ada ayat yang di Al-Quran itu taatilah Allah, taati Rasul, ulil amri minkum ya. Iya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada pemimpin. Ya. Kalau taat kepada pemimpin itu pemimpin yang bagaimana supaya bagi umat atau masyarakat itu taat kepada pemimpinnya. Contoh, kalau tokoh agama misalnya, tokoh pemerintahan misalnya, kalau bagaimana masyarakat itu taat, karena masyarakat itu hargai tokoh agama yang seperti Imam Sarah di masjid misalnya. Kalau masyarakat ini kan cuma ikuti, Pak Imam Sarah saja cara salat 5 waktu, apalagi masyarakatnya, contoh bagaimana? Halo? Siap. Terus Pak. Jadi kalau di zaman Nabi Rasulullah itu ada sejarah yang menceritakan bahwa Rasul ceramah dari rumah ke rumah selama berapa tahun kali itu, ada ayat yang turun itu ada apa? Ayat yang turun itu suruh bilang sudah harusnya tutup terbukalah. Jadi sekarang juga begitu, tokoh agama yang itu Imam Sarah itu harus salat itu di masjid kah, bagaimanakah supaya masyarakat itu tahu bahwa ini terbuka, ini contoh. Karena keadaan sekarang ini kan masyarakat juga bilang begitu, Pak Imam petugas saja cara bikin tuh mau bagaimana kong begitu. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti saya undang juga dari Tidore, mudah-mudahan bisa terpenuhi undangannya untuk bisa dihadirkan di program obrolan Jumat Mubarak. Oke, terkait dari penanya tadi Pak Abdul ya dari Tidore balik lagi, mungkin lanjut ditanggapi oleh Pak Ustadz Haji Mujahid Walanda, silakan. Baik. Terima kasih Pak Abnu suku dofu untuk Tidore. Insyaallah nanti Pak Haikal akomodasi lagi untuk tampil di obrolan Jumat. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa rasulil amri minkum. Ya. Hai orang beriman, taati Rasul dan pemimpin-pemimpin di antara kamu. Ulil amri minkum, pemimpin di antara kamu. Tadi Pak Abdul mengatakan pemimpin di antara kamu itu yang bagaimana? Jadi maksudnya itu taatlah pemimpin itu ya pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan wahyu Allah. Tadi Pak Abdul mengatakan kalau Pak Imam, Pak Khatib, para Jumudim terus pada saat maghrib dorang antara sembahyang atau para sholat, apakah itu pemimpin yang baik dan tolong ikuti pada orang? Jangan ikuti itu pemimpin yang zalim. Kalau sudah diangkat sebagai imam atau petugas hakim syara, apakah imam, wakil imam, khatib, jumudim, kalau tidak sholat, suruh ganti saja Pak Abdul, tiadima. Jadi orang itu tidak bisa terpakai. Imam itu pemimpin dalam agama sebagai contoh. Bagaimana kita mengikuti seperti itu? Jangan ikuti. Jadi kalau Pak Abu ya salat saja, jangan ikuti mereka. Jangan ikuti mereka. Sekali lagi saya mengatakan kumpul tokoh masyarakat, tokoh agama, para imam yang para khatib, para jumhur mulai itu ya hati-hati ganti saja orang banyak yang punya kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kita terpakai itu akan merusak tatanan kehidupan manusia, mempengaruhi akan orang akan tidak salat. Tadi sebelum kita masuk kita seobrolan dengan Pak Sade kita tentang ini juga. Jadi Pak Sade dengan saya hampir setiap Jumat kita sering juga ron ini ternate. Hampir hal yang sama.
maghrib sementara aja berkumandang masih tidak pakai baju, masih duduk di teras, padahal Umar berhadapan dengan masjid. Tapi sebenarnya itu sekali lagi Pak Abdu, saya usul kalau lingkungan Bapak seperti itu, kalau Pak Imam, Khatib, Jumhur mulai itu jangan ikuti, itu pemimpin yang zalim, dan ganti tiada anak patuh. Suguh fujo. Makasih. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Pak Abdu. Mungkin ada ditanggapi juga oleh Pak Asadik, silakan. Iya, Pak Abdu ini menarik. Jadi Pak Abdu bilang kalau tong pemimpin yang model gimana? Kalau dalam Islam itu, kalau kita memilih pemimpin atau kita mengatakan pemimpin, taruhlah bupati atau pemimpin pemerintahan atau apa, pertama sekali itu dia harus mukmin. Artinya dia harus orang yang beriman. Ini kisman polto posisi itu kan begitu. Itu kriteria pertama. Nah, kalau kriteria berikut tentu cukup banyak apa yang diajarkan oleh baginda Rasul, ya. Dia harus amanah, ya, dia harus karena dia nanti kan jadi contoh, dia harus adil, ya, dia memiliki dan dia juga tidak istilah sekarang pemimpin yang tidak kejam begitu, yang tidak zolim, yang tadi disampaikan Ustaz. Jadi itu sebenarnya banyak ciri-ciri pemimpin yang menurut Islam itu sangat banyak. Tapi yang paling pertama itu saya kira dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memilih dia sebagai pemimpin, ya ini bukan bukan syarat, tapi bagi ini karena menyangkut dengan keyakinan kita tentang perintah tadi, wahyu dalam Al-Qur'an itu jelas, dalam Al-Hadis jelas kita memilih pemimpin, ya kayak begitu. Jadi tentunya tadi yang Pak Abdu sampaikan bahwa bagaimana kalau misalnya imam, ya memang betul, karena imam itu berarti pemimpin, dia harus jadi contoh. Semua pemimpin harus jadi contoh. Jadi dia harus yang terbaik. Dia memiliki integritas, memiliki terima dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke, Pak Imam balik lagi. Ini menarik sekali ini menyangkut wajib salat ini saya sampaikan menyangkut apa yang disampaikan juga begitu, menyangkut imam. Seorang imam dia kan jangan imam Manade tersinggung. Sekarang 5 waktu tidak jalan, lalu tinggal hari Jumat datang sembahyang dia bawa subuh misalnya apa, pokoknya 5 waktu ada kala dia sembahyang. Kira-kira bagaimana kalau dia jadi imam? Lalu dia cuma hanya bawa saat Jumat saja, itu kira-kira bagaimana? Terima kasih. Iya, oke, mantap. Waalaikumsalam Pak Imam, mantap nih. Harus dijawab nih. Iya, kalau syarat jadi imam mungkin Pak Ustadz Mujais yang mesti jawab. Syarat orang jadi imam, uang delapan. Silakan. Pak Haji, kalau saya tadi pemimpin dong. Ya, syukur dofu. Artinya imam ini panutan ya. Imam itu pemimpin dalam agama. Jadi dia harus 5 waktu yang kasih tinggal. Sholat maghrib, mutlak itu Pak, isya, subuh, zuhur, asar, itu mutlak dan itu paten, tidak bisa ditinggalkan. Itu boleh dia wajib, dia sunat belum, dia rawatib lain belum. Jadi kalau umpaman dia tidak datang ke masjid, saya tidak tahu di rumah seperti apa, tapi dianjurkan berjamaah selaku imam. Terus nanti dia saat Jumat baru datang. Memang secara syar'i hukumnya sah dia bawa imam salat. Tapi kembali kepada hukum syar'i yang lain, secara etika dan moral itu tidak nyambung, tidak beretika. Dalam istilah pendidikan itu andragogik, artinya orang dewasa. Orang dewasa itu memahami apa itu pendidikan, apa itu imam. Jadi kalau anak kado cuma met-met to majumaat tinggi, dadi hukum basah. Tapi ini mafail jang uah, mafail kurang jang. Jadi contoh dari uah harus rutin, harus to masigi. Kalau alangan barangkali oke lah, diwakilkan kepada wakil imam barangkali sakit beralangan. Kalau tahun setua barangkali coba ngon hida waktu sedikit enak apa supaya enak tetap di jalan. Oke. Tapi lebih jang kalau sehat walafiat harus kado to masigi sedikit apa.
Segera menyambung. Barangkali sebentar lo gage pai masuk udah fujo. Oke, ada yang masuk lagi. Menarik nih. Luar biasa narasumber. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Dengan Arifin di Tofure. Oke, Pak Arifin di Tofure. Silakan Pak Arifin. Iya. Ya, syukur alhamdulillah. Kita masih dalam keadaan sehat. Ya. Amin. Ini menyangkut dengan imam yang disampaikan oleh Pak Haji Mujahid tadi, bahwa imam itu adalah panutan. Ya. Sekarang kalau imam itu bacaannya tidak fasih, Fatihah saja. Fatihah saja. Kalau bacaannya dengan maharajnya pun atau karena dalam bahasa Arab itu kan kalau salah baca salah arti. Ya. Nah kalau dia baca salah atau maharajnya salah atau mungkin karena imam itu sudah tua, mungkin ya barangkali sudah ompong juga, sehingga bacaan-bacaannya itu tidak jelas. Apakah makmum harus berteriak amin? Nah, yang kedua, para yang azan juga, yang azan ini juga sering-sering itu dia Allah Akbar itu, yang pertama itu Allahu Akbar baru Allahu Akbar. Apakah ini kita bisa jadi contoh ini, Pak? Asyhadu an la ilaha illallah, tapi yang pertama asyhadu an la ilaha illallah. Apakah ini bisa kita pakai? Mohon penjelasan itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, kalau saya menyimak dari penanya-penanya tadi, mungkin ini satu kerisauan kita bersama. Mungkin ada harus pembinaan ke masyarakat atau ke imam-imam terkait hal ini. Kalau kita tahu bahwa Pak Haji selaku Kesra Kota Ternate kan ada pemberian insentif bagi para imam. Cuma yang ditakutkan gini, apa insentif ini terimam Pak Haji. Saya dulu Pak Haji, Pak Ustaz. Siap. Ini menarik Pak Arifin ini satu kegelisahan atau satu fenomena yang terjadi. Jadi Pak Arifin, terima kasih sekali. Jadi kalau untuk di Kota Ternate ini, kalau saya tidak menjawab secara ini ya, maksudnya kalau Pak Arifin tanya bilang apakah kita orang pakai atau tidak pakai, memang kalau dalam ajan dan sebagainya, misalnya ajan, kalau ini ya sudah, kalau yang so liga so kokade dengan apa tuh tong ambil remaja masjid. Nah ini yang jadi persoalan. Orang di masjid-masjid ini ton tara kasih aktif ton remaja masjid. Iya betul. Padahal remaja masjid ini kan orang masih muda, orang didik, orang ajan, tong bikin pertandingan ajan, tong ambil yang terbaik ajan di lingkungan situ, dialah sebagai remaja masjid yang nanti dia muadzin. Jadi muadzin itu kan cuma satu orang. Kalau dari remaja masjid paling ada 3-5 orang. Jadi kalau satu dia tara sempat hadir, satu dia ganti. Itu namanya tom pengkaderan. Jadi remaja masjid itu penting. Ini Ustaz Haikal, saya cek ini Ustaz Haikal bilang ini remaja masjid itu perlu. Nah ini kalau cuma ajan saja. Tapi kalau imam tentunya harus orang yang fasih. Makanya pemerintah kota kemarin itu Pak almarhum Haji Burhan Abdul Rahman ada programnya untuk hafiz Al-Quran. Itu dikirim ke daerah-daerah dan dibiayai oleh pemerintah Kota Ternate. Itu saya pernah dengar beliau bilang saja saya dengar waktu dia kasih arahan kepada para calon-calon hafiz itu, ngoni kesana belajar lah ngoni hafiz, lah mudah-mudahan 5 sampai 10 tahun ke depan, orang pe masjid-masjid di Ternate ini dibawa imam oleh para hafiz. Nah kalau para hafiz ini sadap, saya sambahan di Masjid Imam Bonjol hafiz Al-Quran, saya sambahan di Masjid Darul Arkam hafiz, saya sambahan ada beberapa masjid yang saya tidak sebutkan, saya lupa nama-nama masjid, tapi itu orang-orang hafiz, orang bawa tuh DP ayat panjang-panjang gitu, kita berdiri tara rasa. Kadang tong menangis, tong dengar dompe suara tuh. Jadi memang itu mesti kalau orang sepakat, orang masyarakat muslim Kota Ternate ini kita cari orang-orang hafiz, kau kasih jadi imam.
Artinya dia bawa imam lah begitu. Memang ada imam, cuma tompe adat si aturan ini kan kalau daerah-daerah ini mesti imam itu mesti orang kampung setempat dan sebagainya. Tapi tidak ada salahnya kalau kita pakai hafiz kon dia dia bawa salat maghrib ke apa tong kasih orang bilang kehormatan, karena di Islam ini kita orang siapa yang fasih dia bawa ini tong kasih kehormatan, apalagi dia seorang hafiz. Kalau seorang hafiz ini kalau dia baca ke bawah dia bawa imam, mudah-mudahan kita orang jamaah itu dapat barakah. Betul. Karena itu Allah su lindungi orang yang hafiz itu, Allah sudah jamin dia itu. Kira-kira begitu. Kalau saya salah mohon maaf, ini diluruskan oleh Ustadz Haikal atau Ustadz Mujais. Kalau saya pemahaman begitu. Jadi untuk memecahkan persoalan ini karena ini tadi Pak Ustadz Haikal bilang ini fenomena. Fenomena. Kalau untuk ajan sudah remaja masjid. Kalau untuk yang imam kita mengupayakan ke depan ini kita cari orang-orang hafiz, kontong taruh pada dia. Bila perlu tong gaji pada dia. Kalau tong kasih DP ini sedekah. Saya kira itu yang sebagai pendapat saya menurut saya begitu. Ini untuk melihat fenomena yang ada seperti ini. Ini tentu juga bisa menjawab Pak Abdu tadi di Tidore. Saya kira itu Pak Ustadz Haikal. Oke, kalau kita tanya dari spesialis nih, bagaimana nih Pak Haji? Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Sadik, Pak Haikal, Pak Arifin di Tafuro ini. Persyaratan imam ini yang pertama secara umum kita tahu beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut lagi dia punya suaranya merdu dan indah terdengar. Yang ketiga dia paham tentang makhraj, tajwid atau fasahah. Sehingga ketika dia imam itu dia paham. Kalau dia paham makhraj, tajwid dan fasahah itu luar biasa. Kalau makhraj itu pengucapan huruf terada atau sifatul huruf. Kalau tajwid itu hukum-hukum, dia ikhfa, idgham bil laguna, harus dia tahu, dia paham itu. Fasahah itu wakaf dan ibtidah yang paling inti. Mubarenti di mana, sam di mana, cocok kata lain mesti dia tahu. Sehingga enak terdengar dan jamaah juga luar biasa. Contoh, kalau seorang imam itu apakah dia hafiz, apakah dia qori, pasti dia bacanya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dari segi pengucapan lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dan seterusnya ila ayat. Itu orang paham tentang makhraj dan tajwid. Nah, kembali kepada orang tidak paham itu, ya dia tidak belajar makhraj, tajwid, fasahah, dia baca wasal lah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dia baca wasal. Kalau kita pelajari dalam hadis itu, kalau orang baca ketika dia imam dengan makhraj, dengan tajwid, dengan fasahah yang bagus, itu pahala berlipat-lipat ganda. Kalau baca wasal, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, itu masih bandingan, itu pahala cuma satu. Pahala satu itu, pahala satu. Cari pahala banyak. Tadi Pak Arifin bilang, itu dong baca begitu kira-kira tong amin kata rada. Ya amin, jangan teramin jangan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jangan teramin. Amin. Kok lamin udah kesanggih. Nanti yang tanggung jawab itu imam yang bersangkutan. Nah, tanggung jawab. Tapi jamaah tidak masalah. Dia baca ayat salah ke atas imam bersangkutan tanggung jawab. Makanya harus dia tahu diri. Kalau rasanya saya tidak bisa, janganlah maju rafa mancia dofu. Ketika pemberian insentif para imam itu kan saya kasih tugas ketua mu'in. Ketua mu'in sudah bina, sudah bimbing itu. Bagaimana dia punya bacaannya, bagaimana ayat pene yang bagaimana.
sehingga kedengarannya bagus. Setiap sentil berikan pembinaan terus. Tapi dukagi kama perubahan akan himurai mawa. Impoti mana majura afama pasti ada pengaruh. Contoh, kalau giginya sudah sudah ompong, Bismillahirrahmanirrahim, pengaruh itu tak bisa. Jadi coba sekali lagi, saya juga membawahi ini selaku Kabakesra punya tanggung jawab. Cuma beban murid ini rapat kageto melingkungan gela sepakat. Ulfinur afama, katakan yang baik itu benar. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil inna batila kana zahuqa. Yang benar yang salah salah. Betul. Wajib betul. Bayani futiada imam nahi muraima bacaan betuluan ulfinu afa. Ulfinu kepada Allah Taala. Itu yang imam. Kemudian yang muadzin tadi Pak Sadiq mengatakan betul, itu betul sekali. Ini sekarang ini ajan orang berlomba-lomba ajan karena mau suara keluar di menara masjid karena harus pikir ajan kiri-kiri fals membagi sudah. Saya disanggup juga begitu, tapi disanggup saya latih karena anak murid saya semuanya fasih. Contoh, Allahu Akbar itu namanya haftul jalalah. Ada tarkik atau film, ada tipis, ada tebal. Kalau diawali huruf garis di atas Allah, Balla, Talla, itu harus tebal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, harus tebal. Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, nage bangge berhenti bang Rafa Itu dong takut saya karena saya bilang itulah tuh harus tebal. Kalau dia tebal bikin tipis itu arti tidak bisa. Kemudian kebiasaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, di situ tidak ada alif, jangan tahan. Kebiasaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, salah. Itu tambah alif tidak bisa, terpakai alif. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dokage begitu. Terus asyhadu an la ilaha illallah. Itu shin mati. Asyhadu. Jangan sahadu, jangan salah, tidak bisa. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu ajan Malaysia. Asyhadu, sin mati asyhadu. Kalau asadu arti salah. Jadi orang yang rajin sembahyang, pamalah sembahyang. Karena bang jangan karena Tapi kalau bang betul bang bagus, ajan bagus, nah ke bang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajan muda nahwan sekarang itu orang terpengaruh. Barangkali sebentar itu Pak Haikal. Luar biasa, Masya Allah. Ini langsung dicontohi yang luar biasa. Kalau biasanya kan langsung diberikan penjelasan atau apa, tapi ini langsung dengan contoh sekali. Ini kan terhadap tim penilai. Ya, ini MTQ, STQ ini. Itu jangan sabar. Jangan sabar. Jadi pas kalau bilang tentang soal imam, soal bacaan, nah pas sudah DP. Mungkin sekali lagi kita undang lagi beliau untuk menjelaskan soal ini ya. Soal ini. Mungkin itu Pak Haji bicarakan tersendiri lagi untuk. Iya betul. Mungkin Pak Ustadz, Pak Haji, saya usulkan juga mungkin ada pemerhatian juga kepada remaja masjid. Mungkin ada pembinaan khusus ke mereka supaya mereka semangat. Saya dengar juga Pak Haji juga punya program planning ke depan untuk mengumrohkan remaja masjid ya Pak Haji. Mudah-mudahan bisa terlaksana itu dan supaya remas didong semangat semua. Iya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan terjawab Pak Arifin di Tafure tadi. Oke, kayaknya kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin terkait dengan tema kita Islam sebagai agama wahyu, ini ada closing statement atau kesimpulan dari kedua narasumber. Saya persilahkan, semoga para pendengar hari ini bisa menyimak sampai selesai, insyaallah. Silakan, siapa terlebih dahulu? Pak Sadiq. Iya, terima kasih. Jadi pendengar yang budiman, dengan sesuai tema kita Islam adalah agama wahyu, saya kira wahyu itu dia memiliki nilai kebenaran yang mutlak. Karena apa? Karena kebenaran yang mutlak itu hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kalau agama yang bukan agama wahyu, itu yang tadi yang saya katakan berdasarkan dari hasil pemikiran manusia, pendapat manusia, saya kira itu kebenarannya masih diragukan. Jadi kita harus tahu bahwa Islam itu adalah agama wahyu, agama yang memang diturunkan dari Allah SWT melalui para rasul-rasulnya, dan nilai kebenarannya mutlak. Saya kira itu sebagai ini. Oke, kalau dari Pak Kiai, Pak Haji, silakan. Baik, kesimpulan, agama dari segi sumbernya bisa dikelompokkan menjadi agama budaya dan agama samawi, kata Pak Sarita, betul. Agama budaya adalah sumber dari akar atau pemikiran manusia, sedangkan agama samawi sering disebut juga sebagai agama langit, agama profetis, yaitu agama yang berasal dari wahyu Allah kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia. Islam sebagai agama wahyu dapat melalui wahyu Allah. Dalam Al-Quran berbunyi sebagai berikut, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah ucapan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu adalah wahyu Allah yang diwahyukan kepadanya Muhammad SAW. Quran Surah An-Najm ayat 3 dan 4. Berikut kesimpulan, ciri agama Islam sebagai agama wahyu berkembang secara revolusi diwahyukan Allah. Inna dini lahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah Islam. Yang kedua, disampaikan melalui utusan Tuhan atau para nabi dan rasul. Yang ketiga, ajaran ketuhanannya monoteisme mutlak, tauhid. Yang keempat, memiliki kitab suci berupa wahyu yang berisi dari campur tangan yang berupa wahyu yang berisi campur tangan manusia. Kitab suci Islam adalah Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW seperti yang telah dijelaskan yang lalu. 5. Ajaran prinsipnya tetap, ajaran tauhid dari waktu ke waktu selalu sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa sudah 1 jam kami membersamai Anda pada program obrolan Jumat Mubarak edisi 18 Muharram 1443 Hijriah, 27 Agustus 2021 Miladiah. Saya Muhammad Haikal Dapitan, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Tapi saya juga mengingatkan kepada para pendengar semua yang ada di rumah, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, jaga pakai masker, sanitizer, dan yang belum vaksin silakan divaksin ya. Mudah-mudahan kita semua juga ikut vaksin yang belum vaksin ya. Semangat generasi muda, bangkit maju jaya. Terima kasih kepada kedua narasumber. Yang pertama Bapak Dr. Andus Haji Mujais Walanda MM selaku Kabak Kesra Sekda Kota Ternate, dan yang kedua selaku Bapak Abdullah Sadik SIB MSI, beliau adalah Kepala Badan Kesbangpol Kota Ternate. Mudah-mudahan ini bukan obrolan terakhir kita, tetapi masih ada edisi-edisi yang akan datang. Karena para pendengar yang ada di rumah sangat rindu sekali, mungkin tadi saja banyak sekali pertanyaan, dan insya Allah kita bisa bertemu di waktu-waktu yang akan datang. Ya, belum puas. Oke, saya Muhammad Haikal Dapitan, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.